Bayangkan seorang wanita muda penghafal 30 juz Al-Quran yang dikenal santun dan salehah, membuat keputusan mengejutkan. Ia memilih menikah dengan seorang pria sederhana yang bekerja sebagai kuli bangunan. Keputusan ini mengundang cibiran dari keluarga besar dan para tamu undangan. Di hari pernikahan, di tengah suasana penuh hinaan dan tatapan meremehkan, dia tetap tegar. Namun suasana mendadak berubah saat akad nikah dimulai. Dengan suara lantang, pria kuli bangunan itu mengucapkan mahar yang mengejutkan semua orang. Seketika, tamu undangan yang semula menghina terdiam sekaligus kaget. Ternyata di balik kesederhanaan pria kuli bangunan tersebut, tersimpan kisah perjuangan dan ketulusan kepada calon istrinya yang selama ini tak diketahui siapapun. Di sebuah rumah sederhana di kampung pinggiran kota, suasana pagi itu terasa berbeda. Aisyah duduk di depan cermin, mengenakan busana pengantin syar'i berwarna putih gading. Riasan wajahnya tampak natural. Namun, ada sorot kegelisahan di matanya. Bukan karena ragu dengan keputusan yang telah diambil, tapi karena ia tahu sebentar lagi akan datang badai cibiran dari banyak orang. Sejak kabar pernikahan ini tersebar, begitu banyak telinga dan mulut yang berbisik, menghina, dan merendahkan. Siapa yang tidak mengenal Aisyah? Gadis berusia 23 tahun itu adalah penghafal 30 juz Al-Quran. Wajahnya lembut, tutur katanya halus. Dari kecil ia tumbuh di lingkungan pesantren. Tak sedikit pemuda dari keluarga kaya, pejabat, bahkan pengusaha datang melamar. Namun semua ditolak dengan halus. Hingga akhirnya kabar itu meledak. Aisyah menerima lamaran seorang pria sederhana, seorang kuli bangunan bernama Randy, pria yatim piatu yang bekerja keras menghidupi dirinya sejak remaja. Wajahnya biasa saja, hartanya pun nyaris tak ada. Berhari-hari keluarga besar Aisyah berusaha membatalkan pernikahan ini. Namun hati Aisyah mantap. Ia yakin bukan dunia yang dicarinya, bukan harta, bukan rupa, tapi ridha Allah. Dan Aisyah melihat itu dalam sosok Randy. Meski keputusan ini membuat sebagian keluarganya marah, bahkan mencemooh di belakang. Dan hari ini adalah hari yang dinanti. Pernikahan itu tetap digelar, meski bukan di gedung mewah, bukan pula di hotel berbintang, hanya di sebuah gedung serbaguna sederhana di pinggir kota. Sejak pagi, tamu-tamu mulai berdatangan. Ada yang datang dengan wajah datar, ada pula yang datang sambil membawa wajah sinis. Di luar gedung, bisikan-bisikan mulai terdengar. Masya Allah, penghafal Quran kok nikah sama kuli bangunan. Aduh, sayang sekali. Padahal bisa saja dapat suami yang mapan. Ih, nggak malu ya keluarganya. Tawa kecil dan lirikan mata yang merendahkan perlahan mengisi suasana. Di sudut lain, beberapa ibu-ibu sibuk memotret diam-diam, seolah ingin punya bahan gosip baru untuk disebar nanti. Sementara itu, di ruang rias, Aisyah menarik napas panjang. Ia menguatkan hati. Ia tahu jalan yang dipilih bukanlah jalan yang mudah. Tapi ia percaya Allah selalu bersama orang yang tulus. Di sisi lain gedung, Randy datang dengan pakaian sederhana. Baju koko bersih, sarung, dan peci hitam. Ia ditemani dua sahabat dekat. Langkahnya mantap, walau di sepanjang jalan menuju gedung, ada saja mata yang memandang dengan penuh hinaan. Beberapa lelaki berbisik, "Itu ya calonnya, aduh, kasihan betul." Berani banget dia melamar gadis penghafal Quran. Di dalam hati, Randy hanya berdoa, semoga Allah menjaga niat baik ini. Suasana di gedung makin ramai. Waktu akad pun makin dekat. Namun, bisikan-bisikan hinaan itu seolah belum mau berhenti. Belum ada yang tahu kejutan besar akan segera terjadi. Dan satu persatu, mulut yang menghina itu akan terdiam. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Gedung sederhana tempat acara pernikahan itu berlangsung mulai penuh oleh tamu undangan. Di pelaminan, Aisyah duduk dengan anggun. Wajahnya tenang, namun di dalam hati ada perasaan haru yang ia redam. Sementara itu, di sisi luar, semakin banyak suara-suara lirih yang memenuhi udara. Di antara para tamu, tampak beberapa keluarga besar Aisyah. Mereka duduk berkelompok.
Wajah-wajah mereka terlihat tidak senang. Salah seorang bibi Aisyah berbisik pelan kepada tetangganya. "Ya ampun, penghafal Quran kok nikahnya begini amat? Iya, harusnya bisa dapat ustadz atau pengusaha yang mapan. Bukan sama kuli bangunan, malu rasanya." Tawa kecil terdengar di antara mereka. Beberapa dari mereka bahkan mencibir terang-terangan. Di sisi lain, sekelompok pemuda duduk sambil bermain ponsel. Mereka tertawa pelan. Tuh lihat, mana calonnya? Itu tuh, yang baju koko putih, hahaha. Kuli bangunan kok mau nikah sama penghafal Quran. Entar maharnya apa ya? Cincin perak atau cuma ayat kursi? Lagi-lagi tawa kecil mengiringi ucapan itu. Namun di tengah semua itu, Aisyah tetap menundukkan kepala. Matanya memejam sebentar. Di dalam hati ia mengucap lirih, "Ya Allah, kuatkanlah aku. Aku menikah ini bukan karena dunia, tapi demi ridhamu." Sementara itu, Randy duduk di ruang tunggu. Wajahnya tenang, namun matanya terlihat berkaca-kaca. Ia tahu betul, banyak yang meremehkan dirinya. Banyak yang mencibir, tapi ia tidak peduli. Yang penting bagi Randy, niatnya lurus. Dari kecil, Randy memang hidup dalam kekurangan. Ayah ibunya meninggal saat ia berusia belasan tahun. Sejak itu, ia bekerja keras. Menjadi kuli bangunan, menarik gerobak pasir, apa saja ia lakukan. Namun, ada satu hal yang tidak banyak orang tahu. Di balik pakaian sederhananya, Randy adalah sosok yang ulet dan cerdas. Selama bertahun-tahun, ia belajar investasi, mengatur keuangan, menyisihkan hasil kerjanya sedikit demi sedikit. Kini, hasil kerja kerasnya sudah berbuah. Tapi Randy tidak suka pamer, ia tetap hidup sederhana. Ia pun sadar, banyak yang akan meremehkan dirinya. Apalagi di acara sebesar ini. Tiba-tiba sahabatnya menepuk bahu Randy. "Ren, jangan pedulikan mereka. Allah Maha Tahu, akad ini bukan soal gengsi, tapi soal niat." Randy mengangguk pelan. "Benar, aku menikah ini karena Allah, bukan untuk pamer pada manusia." Tak lama kemudian, panitia acara mulai menyiapkan tempat akad. Suasana perlahan menjadi lebih tenang, namun suara-suara bisikan masih terdengar. "Maharnya pasti recehan, memalukan banget. Lihat saja, nanti jadi bahan omongan sekampung." Sementara itu, satu kejutan besar yang akan mengubah segalanya sudah dipersiapkan. Tak ada satupun tamu yang tahu bahwa akad kali ini tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Waktu terus berjalan. Suasana di dalam gedung mulai terasa lebih hening. Para tamu undangan tampak duduk di kursi masing-masing. Sebagian menunggu dengan wajah bosan. Sebagian lagi masih sibuk berbisik-bisik. Di pelaminan, Aisyah menundukkan kepala. Jemarinya yang halus menggenggam erat bunga melati di pangkuannya. Hatinya bergetar, namun bukan karena ragu. Ia hanya memohon kekuatan kepada Allah. Sementara itu, penghulu sudah tiba. Seorang pria paruh baya dengan wajah teduh, mengenakan peci hitam dan baju koko putih bersih. Ia berjalan menuju meja akad, diikuti oleh panitia dan beberapa saksi dari kedua belah pihak. Randy pun dipanggil menuju meja akad. Ia berjalan dengan langkah mantap. Wajahnya tampak lebih tegas dibandingkan sebelumnya. Di sepanjang jalan, bisikan dan lirikan mata sinis kembali terdengar. "Itu dia calonnya, cuma bawa badan aja ya. Lihat aja, paling maharnya seperangkat alat sholat." Malu-maloin, namun Randy tetap berjalan tenang. Di dalam hatinya, ia berzikir, memohon agar semua berjalan lancar. Di sisi ruangan, beberapa ibu-ibu kembali berkomentar. "Gimana sih orang tua Aisyah? Kok dibiarin nikah sama kuli? Aduh, sayang banget anak sebaik itu. Padahal dia penghafal Quran, harusnya dapat ustadz atau orang terpandang." Tak lama kemudian, suara panitia terdengar melalui pengeras suara. "Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon tenang. Acara akad nikah akan segera dimulai." Suasana gedung mendadak sunyi. Semua mata tertuju ke arah meja akad. Di sana, Randy duduk berhadapan dengan penghulu. Wajahnya tampak sangat tenang,
seolah tidak terusik oleh semua hinaan yang baru saja ia dengar. Aisyah pun dipanggil ke hadapan penghulu, didampingi wali nikahnya. Ia duduk di sisi lain dengan wajah tertunduk. Penghulu membuka acara dengan membaca basmalah. Suaranya lembut namun berwibawa. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul untuk melangsungkan akad nikah antara saudari Aisyah binti Haji Mahfudz dengan saudara Randy. Beberapa tamu mulai berbisik pelan lagi. Maharnya pasti receh nih, lihat aja, pasti bikin malu. Aduh, nggak kebayang gimana nanti anak-anak mereka hidup. Namun tidak ada yang tahu bahwa kejutan besar sudah disiapkan. Di sudut ruangan, tampak beberapa pria berpakaian rapi masuk. Mereka membawa koper-koper besar yang tertutup rapat. Mereka duduk di dekat meja akad, wajah mereka serius. Belum ada yang curiga, belum ada yang sadar. Hingga detik itu, semua orang masih meremehkan Randy. Mereka masih sibuk berprasangka buruk. Namun, dalam hitungan menit, semua cemoohan itu akan berubah. Dan setiap mata yang tadi memandang hina akan terbelalak tak percaya. Penghulu melanjutkan pembukaan dengan suara yang mantap. Semua tamu undangan memperhatikan dengan seksama. Aisyah duduk di sisi sang wali. Wajahnya tetap teduh, meski di dalam hati ia sadar betul bahwa hampir semua orang di ruangan itu sedang meremehkan dirinya dan calon suaminya. Di meja akad, Randy duduk tegak. Sorot matanya tenang. Namun ada satu hal yang membuat ia lebih yakin dari sebelumnya. Hari itu bukan hanya sekadar akad pernikahan, tapi juga pembuktian